Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Shalom jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Mari kita tenangkan diri kita sebelum kita mulai ibadah dengan kita mengambil waktu teduh terlebih dahulu. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sujud menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kita yakin dan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saya silakan jemaat untuk duduk kembali. Saat ini kita hampir memasuki di penghujung tahun 2020. Baiknya kita sedikit melihat perjalanan kita dari awal tahun sampai saat ini, yang dimana sekarang kondisi yang sulit dan tidak menentu. Tapi dengan pertolongan Tuhan kita bisa melaluinya satu demi satu. Tentu kita patut bersyukur akan semua hal itu. Ya, itulah bukti kebesaran Tuhan. Tuhan kau sempurna.
melandasi ibadah kita terambil dari Matius pasal 20 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah engkau karena aku murah hati? Tuhan berfirman, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan telah memberikan jawaban untuk setiap kita yang berdosa ini untuk datang kepadanya, mengakui dan mohon pengampunannya, agar hidup kita boleh diubahkan dan dibaharui. Inilah kesempatan bagi kita, mari kita bersama mau sujud di altar Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa. Kita naikkan sujud di altar. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, Dia berfirman,
bersujud mohon ampun kepada Tuhan. Kita mau mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Kita mohon pengampunan kepada Tuhan, agar Tuhan boleh layakan kita untuk datang ke hadirat-Nya. Saya beri kesempatan jemaat doa pribadi lepas pribadi, mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih dan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tapi kami manusia yang selalu mengecewakan hati Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun atas segala kesalahan kami. Kiranya Tuhan terus memperbarui hidup kami, agar kami terus boleh menyenangkan hati Tuhan dan hidup seturut firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami manusia yang lemah. Kami tak pernah bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan dalam hidup. Tuhan, terima kasih. Nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya sampaikan berita pengampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dengan tulus dan ikhlas, sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya yang terdapat di Yohanes pasal 8 ayatnya ke-10 sampai ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan dengan sesama dan kepada Tuhan, serta turut bagian dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita dengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, "Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi." Kiranya Tuhan menolong kita agar dapat mewujudkan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari serta memuliakan Tuhan. Saya silakan jemaat duduk kembali. Mari kita dengan penuh sukacita bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan, karena hanya Dia yang layak terima segala pujian. Bagi Dia Kasihnya, ajaib
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan sikap tegap bersama umat kudus Allah sepanjang abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dan antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Ada beberapa pokok doa syafaat yang akan kita doakan. Yang pertama, kita mau berdoa untuk keadaan dunia saat ini, di mana masa-masa pandemi ini, khususnya bangsa negara kita Indonesia, agar pemerintah dapat menemukan solusi yang terbaik untuk menangani kasus COVID-19. Dan yang kedua, kita juga berdoa karena dampak COVID-19 ini untuk para siswa dan siswi yang sedang belajar di rumah. Dan kita juga berdoa untuk orang tua yang mendampingi proses belajar anak-anak tersebut. Dan yang ketiga, dari dampak COVID-19 ini juga di pekerjaan, banyak juga yang kehilangan pekerjaan, banyak juga yang usahanya menurun. Kita juga doakan kiranya Tuhan menolong dan mencukupkan. Dan yang keempat, kita doakan juga untuk pertumbuhan iman jemaat, khususnya di OSPI Aletheia, saat-saat kita di mana beribadah online mulai dari sejak Maret hingga saat ini. Kiranya Tuhan terus menolong agar mereka boleh tetap ibadah dan iman mereka boleh tetap bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, terima kasih atas kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk saat ini, di mana masa-masa pandemi ini kita alami mulai dari awal tahun hingga saat ini. Tuhan, kami berdoa khususnya untuk pemerintah bangsa dan negara kami di Indonesia. Hanya Tuhan terus menolong mereka agar boleh memikirkan solusi yang terbaik bagaimana untuk menangani kasus ini, agar kami boleh jalan normal seperti dahulu lagi. Tuhan, ya Tuhan memberi kami kekuatan dan pertolongan. Tuhan, kami juga berdoa untuk siswa dan siswi yang belajar dari rumah. Kiranya Tuhan juga menolong mereka, berikan kekuatan mereka agar mereka terus boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Dan juga kami berdoa untuk orang tua yang mendampingi anak-anaknya. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan pertolongan mereka. Orang tua boleh dengan penuh kesabaran, boleh menolong anak-anak yang belajar, boleh mengerti akan kata baca tersebut. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang karena dampak ini mengalami kehilangan pekerjaan atau usaha yang menurun. Kami Tuhan terus menolong agar mereka dapat menemukan pekerjaan lagi, Tuhan, untuk mencukupkan kebutuhan keluarganya. Kami Tuhan terus berikan kekuatan mereka dan menolong mereka dalam situasi saat ini. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk OSPI Aletheia ini, mana kami mulai bulan Maret sampai saat ini masih beribadah online. Kiranya Tuhan terus menolong setiap jemaat agar mereka tetap ibadah, menguduskan hari Sabat, tetap beribadah meskipun mereka di rumah. Dan kiranya firman Tuhan boleh mereka mengerti dan iman mereka boleh tetap bertumbuh dalam Tuhan sebelum beribadah di rumah. Tuhan, terima kasih. Terima kasih kiranya Tuhan mendengar doa ini dan Tuhan menjawab sesuai waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tahun dan musim selalu berganti, tapi kasih Tuhan selalu tetap tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita naikkan pujian.
Tuhan selalu menolong. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjaga. selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Firman Tuhan, saya persilakan. Saya baca. Shalom, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Mari saja kita memfokuskan hati dan pikiran kita untuk kita belajar firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa, memohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami yang hari ini akan belajar firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya Roh-Mu menerangkan kepada setiap kami apa maksud dari firman Tuhan ini. Supaya Roh-Mu yang membuat kami memahami akan isi dan kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah kami ditolong juga untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Injil Matius.
Injil Matius pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-1 sampai 16. Matius pasal 20, Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakan buat kita sekalian. Teman-teman bisa memperhatikan ayat firman Tuhan ini supaya kita memahami kisah yang diceritakan di sini. Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16, beginilah firman Tuhan, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Ayat 5, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Lalu kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Teman-teman dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan tentang kerajaan sorga kembali. Kerajaan sorga diumpamakan tentang apa? Kerajaan sorga diumpamakan dengan sebuah kisah yang sudah kita baca tadi. Kisah tentang seseorang tuan yang memiliki kebun anggur, kemudian dia keluar mencari pekerja dalam 5 waktu yang berbeda. Dia keluar mencari pekerja dan kemudian disuruh bekerja di ladangnya. Kemudian tuan ini memberikan upah kepada para pekerja-pekerja tersebut. Nah, teman-teman dikasihi Tuhan, penggambaran tentang tuan, pekerja, kebun anggur, upah 1 dinar, dan pembayaran upah di malam hari merupakan gambaran dalam kehidupan normal sehari-hari orang Yahudi pada masa itu. Pada masa itu biasanya seorang tuan rumah atau tuan tanah akan mencari pekerja-pekerja untuk tanahnya atau kebunnya di masa menuai. Sebab ketika masa menuai itu pekerjaan lebih banyak, maka dibutuhkan lebih banyak pekerja. Upah 1 dinar 1 hari merupakan upah dasar atau upah yang standar pekerja-pekerja pada masa itu. Upah yang akan langsung dibayarkan pada hari itu juga, ya. Maka di ayat 8 dikatakan bahwa mereka dibayar pada malamnya. Jadi ini pekerja harian. Upah 1 dinar itu biasanya cukup untuk menghidupi atau mencukupkan kebutuhan kehidupan orang pada masa itu.
kebutuhan harian seseorang, gitu ya. Jadi cerita ini adalah cerita yang sangat akrab dengan kehidupan masyarakat Yahudi pada masa itu. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, dalam perumpamaan ini ada seorang tuan rumah yang mempunyai kebun anggur. Dan orang ini gitu ya, kemudian mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Ada 5 kelompok pekerja yang dia pekerjakan untuk kebun anggurnya. 5 kelompok ini dibagi dan dibedakan berdasarkan waktu mereka mulai bekerja. Kelompok yang pertama adalah pekerja yang mulai dari pagi-pagi benar. Ya, kalau kita melihat di ayat 1 sampai 2. Di situ pagi-pagi benar dikatakan, tuan ini sudah keluar dan dia mencari siapa yang bisa bekerja di kebunnya. Nah, para penafsir meyakini bahwa pagi-pagi benar itu adalah jam 6 pagi. Jadi kelompok yang pertama adalah orang-orang yang bekerja jam 6 pagi. Kemudian yang kedua, yaitu 3 jam setelahnya, yaitu jam 9 pagi. Tuan ini kembali keluar, pergi ke pasar dan melihat ada lagi nih orang-orang yang belum dapat kerjaan gitu ya. Lalu dia bilang, ya sudah, ayo kamu ke tempat saya. Nah, untuk orang yang kelompok pertama, itu kalau kita baca ayat 1 dan 2, itu sang tuan itu memiliki satu, dalam tanda kutip, kontrak sederhana gitu ya, kesepakatan bahwa oke, kamu kerja hari ini mulai dari jam ini sampai nanti kamu akan saya bayar satu hari ini 1 dinar, jadi upah sehari sedinar. Tapi kalau kita melihat untuk orang-orang yang kerja mulai dari jam 9, kemudian nanti ada yang jam 12 dan juga ada yang jam 3 sore gitu ya. Itu dia mengatakan bahwa aku akan memberikan upah yang sepantasnya. Upah yang sepantasnya. Jadi tidak ada nominal tepat seperti apa. Sang tuan berkata, aku akan memberikan kamu sepantasnya, berapalah nanti saya kasih sama kamu. Itu untuk kelompok kedua sampai ke 4. Lalu pada jam 5 sore, si tuan ini kembali lagi keluar ke pasar. Dia melihat masih ada orang yang nganggur lagi, masih ada pekerja-pekerja yang nganggur. Dia bilang, kenapa kamu seharian gak kerja? Dia bilang, gak ada yang mau mempekerjakan kami. Lalu tuan ini berkata, ya sudah, kamu pergi ke ladang saya dan kamu bekerja di sana. Nah, menariknya di ayat 6 dan 7 untuk kelompok kelima ini tidak ada kesepakatan tentang upah bagi mereka. Jadi yang penting mereka bekerja, gak tahu upahnya akan di bawah minimum rata-rata atau sama gitu ya. Yang penting mereka tetap bekerja. Nah, orang-orang ini akhirnya pergi bekerja. Mereka memulai waktu kerja yang berbeda, tetapi mereka mengakhiri di waktu yang sama. Di ayat yang ke-8 dikatakan ketika hari malam gitu ya, ketika hari masuk malam, itu para pekerja ini dipanggil oleh sang tuan, oleh mandur tuan ini. Dipanggil untuk diberikan upah kepada mereka. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, dalam etika membayar atau mengupah seorang pekerja, Kitab Imamat 19 ayat 13 sudah mencatat hal itu. Hukum bagi orang Yahudi ketika dia adalah seorang tuan yang mempekerjakan pekerja, itu dia harus langsung membayarnya pada hari itu. Maka Imamat 19 ayat 13 berkata demikian, janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Jadi upah itu memang harus langsung dibayarkan hari itu juga. Ya. Nah, kemudian sang tuan ini memanggil melalui mandurnya, dia memanggil kelima kelompok pekerja-pekerja ini. Karena jam masuk mereka berbeda, maka otomatis durasi waktu mereka bekerja itu pun berbeda, teman-teman, gitu ya. Kalau kelompok yang pertama masuk jam 6 pagi dan mereka selesai pada malam hari atau pada malam harinya orang Yahudi yaitu jam 6 sore, itu berarti dia bekerja selama 12 jam, dan itu yang normal rata-rata setiap pekerja lakukan. Lalu bagaimana dengan yang lain? Berarti ada yang 12 jam, ada yang 9 jam, ada yang 6 jam, ada yang hanya 3 jam, dan yang kelompok yang terakhir ini bekerja hanya 1 jam saja. Jadi semua orang sudah bekerja, tinggal 1 jam waktu-waktu terakhir
pengerjaan di kebun, kelompok orang ini baru datang. Nah, karena waktu yang berbeda untuk masuk menyebabkan durasi kerja juga yang berbeda. Tetapi teman-teman dikasih Tuhan, akhir dari cerita perumpamaan ini yang merupakan pesan inti yang Tuhan Yesus ingin sampaikan, menceritakan bahwa Sang Tuan memanggil semua pekerjanya dan memberikan mereka upah yang sama. Memberikan mereka upah yang sama. Nah, menariknya teman-teman, kalau kita melihat ayat yang ke-8. Ayat ke-8 dicatat begini. Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka." Mulai dengan apa? Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Mulai dari mereka yang masuk terakhir, jadi yang masuk jam 5 dulu yang dikasih upah, kemudian mundur yang jam 3, jam 12, jam 9, terus yang paling terakhir ini jam 6 pagi. Nah, Tuhan ini berkata, mulai dari yang paling terakhir dulu, yang pertama dikasih upah. Kenapa demikian teman-teman? Pesan yang ingin Tuhan Yesus sampaikan itu berada di ayat 16. Ayat 16 berkata seperti ini. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Tuhan Yesus ingin memberikan suatu gambaran bagaimana orang yang masuk terakhir justru dia yang terdahulu yang mendapatkan upah. Orang yang terakhir bekerja, kelompok yang terakhir datang join untuk kerja, itu justru mereka yang paling pertama untuk dapat upah. Ide yang sama ini juga Tuhan Yesus katakan di ayat sebelumnya, di pasal 19 ayat 30. Di pasal 19 ayat 30 di situ dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, teman-teman dikasihi Tuhan, jika kita melihat pekerja yang hanya bekerja 1 jam, itu diberikan upah 1 dinar oleh tuannya, ya. Jadi ketika pekerja yang 1 jam datang baris paling pertama untuk terima upah, itu dia dikasih 1 dinar. Ketika melihat hal itu gitu ya, maka yang paling pagi sekali, yang jam 6, itu mereka berpikir, wah, kalau yang kerja 1 hari aja dapat 1 jam aja dapat 1 dinar gitu ya, gimana kita yang kerja 12 jam ini ya. Lucunya mereka lupa dengan perjanjian yang sudah sejak awal itu mereka setujui dengan Sang Tuan. Nah, yang protes adalah orang-orang yang bekerja 12 jam. Ketika mereka melihat yang kerja terakhir dapat 1 dinar, mereka sudah berharap ekspektasi bahwa wah, ini bisa dikasih lebih ini, karena Tuan ini ngasih yang kerjanya dikit aja dikasih 1 dinar, apalagi kita yang kerjanya banyak ya, 12 jam gitu ya, 12 kali lipat dari pekerjaan orang-orang ini, bisa jadi upahnya 12 kali lipat juga gitu ya. Tetapi apa yang mereka dapati teman-teman? Ketika tiba giliran mereka bertemu dengan Sang Tuan, ternyata upah mereka sama dengan yang hanya kerja 1 jam. Jadi yang kerja 12 jam dengan yang kerja 1 jam, upahnya sama-sama 1 dinar. Yang kerja 12 jam, kerja dari pagi, kena siang, kena matahari, sampai mereka bertahan sampai jam 6, 1 dinar. Tapi yang kerja jam 5 sore, itu ya, kerjaan mereka tidak seberapa, sudah nggak panas, hanya 1 jam, dapat 1 dinar. Nah, melihat hal ini tentu mereka tidak senang gitu ya. Maka di ayat 11 dan 12 dikatakan bahwa mereka itu bersungut-sungut. Mereka marah, kenapa? Karena tuannya ini kenapa kok bisa-bisanya nih gak masuk akal ya ngasih upah yang sama untuk jumlah jam kerja yang berbeda. Maka di ayat 12 apa yang mereka katakan? Katanya gitu ya, yaitu orang-orang yang bekerja mulai dari pagi.
Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Terus mereka protes. Mereka merasa tidak adil ya dalam pandangan atau kacamata mereka sendiri. Tetapi apa yang tuannya katakan? Tuannya bilang gini, hei saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Jadi tuannya ini berkata, loh, tidak ada ketidakadilan di sini. Aku sudah sepakat dari awal kamu bekerja bahwa hari ini upahmu ya 1 dinar. Apakah salah kalau aku kasih kamu 1 dinar? Kan tidak ada salahnya gitu ya, kata tuannya ya. Tuannya itu berkata bahwa sesuai dengan kesepakatan sejak awal, yaitu 1 dinar 1 hari, ya itulah hak mereka yang mereka dapatkan. Lalu kemudian di ayat 15, Tuhan Yesus memberikan suatu pertanyaan ya, yang diucapkan oleh Tuhan itu, pertanyaan yang menjadi refleksi atau menjadi tamparan keras bagi para pekerja-pekerja yang protes itu. Di ayat ke-15 dituliskan demikian, tidakkah aku, ini kata Tuhan itu ya, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau kalau aku murah hati? Jadi sang Tuhan berkata, uang ini adalah hakku, milikku, maka aku mau pakai sebagaimana ya hak dia gitu. Lalu pertanyaan yang sangat menarik itu tuannya berkata, iri hatikah engkau kalau aku murah hati? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sang Tuhan berkata gitu ya, kalimat ini menjadi teguran bahwa sesungguhnya orang-orang ini sebenarnya tidak perlu protes. Mereka tidak boleh merasa iri hati akan kemurahan hati yang dilakukan oleh tuan tersebut. Walaupun mereka bekerja lebih lama, walaupun orang itu bekerja lebih singkat, tetapi kalau tuan itu mau bermurah hati untuk memberikan nilai upah yang sama, harusnya orang-orang ini tidak boleh marah atau iri hati. Teman-teman dikasihi Tuhan, perumpamaan ini Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang Yahudi pada masa itu. Orang-orang Yahudi pada masa itu seringkali mengeksklusifkan diri mereka gitu ya, daripada orang-orang non-Yahudi. Mereka mengucilkan orang Samaria, mereka merasa diri lebih hebat. Mereka mengucilkan orang-orang non-Yahudi, mereka tidak mau berteman dengan orang-orang non-Yahudi. Kenapa? Karena mereka merasa, kami ini keturunan Abraham. Kami ini keturunannya Abraham yang menerima janji langsung dari Tuhan, yang menerima janji berkat dari Tuhan. Kami ini keturunannya. Sehingga orang-orang Yahudi pada masa itu seringkali mereka menolak orang-orang non-Yahudi. Mereka merasa tidak layak kamu untuk gumbul sama kami, itu nggak layak gitu ya, kata mereka ya. Maka kalau kita melihat, tidak heran ketika Tuhan Yesus di dalam perjalanan pelayanannya, ketika Tuhan Yesus kumpul dengan orang-orang berdosa atau orang-orang non-Yahudi atau para pemungut cukai gitu ya, ahli Taurat dan orang Farisi itu mereka gelisah karena mereka merasa gak pantas kalau kamu ini benar-benar orang Yahudi yang menghormati kesukuan Yahudi, kamu jangan berteman dengan golongan-golongan seperti itu gitu ya. Orang-orang Yahudi merasa bahwa mereka itu tidak layak, orang-orang itu tidak layak. Tetapi perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan itu berbicara tentang kasih dan kemurahan Tuhan. Kasih dan kemurahan Tuhan itu tidak ada sangkut pautnya dengan tindakan manusia. Kasih dan kemurahan Allah itu tidak pernah bergantung pada apa yang manusia kerjakan. Di dalam keselamatan yang setiap kita terima hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mau engkau orang Yahudi, mau engkau bukan orang Yahudi, mau engkau orang yang Kristen sejak lahir atau yang baru kenal Kristus ketika kamu sudah besar, bukan karena hebat kita, bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Maka di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan bahwa
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, memang tidak ada orang yang dapat memperoleh kerajaan sorga karena hasil usahanya sendiri. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih-Nya Tuhan. Tetapi seringkali sebagai manusia kita merasa iri. Kita merasa diri kita lebih baik, merasa orang lain tidak lebih baik. Sehingga kita berpikir atau menyimpulkan bahwa yang lebih layak menerima kebaikan Tuhan itu saya, bukan dia. Kalau kita lihat orang yang kerjaannya tidak pernah ibadah, yang jauh, sepertinya jauh daripada Tuhan, gitu ya. Tapi Tuhan bisa saja bermurah hati kepada dia, menolong dia ketika dia susah. Oh, kita pikir, kenapa sih Tuhan tolong orang model kayak gitu, gitu ya? Kenapa Tuhan menolong orang model kayak gitu? Bisa jadi kita iri dan kemudian marah pada Tuhan. Teman-teman, Lose pernah punya musuh, ya. Lose pernah punya musuh, orang yang sangat Lose tidak suka, orang yang nggak cocok gitulah sama Lose ya. Lose benci sama orang ini, pernah, jadi dulu gitu ya. Lose benci dengan orang, Lose nggak suka. Suatu hari sahabat baik Lose itu ternyata akrab dengan musuh Lose ini. Jadi musuh Lose tiba-tiba itu akrab dengan sahabat baik Lose. Mereka bisa makan bareng, ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda gitu ya. Nah, gimana perasaanmu kalau ada di posisinya Lose? Lose pribadi pada saat itu perasaannya nggak senang gitu ya. Nah, kebanyakan dari kita itu pasti tidak akan senang. Kita marah, kita merasa kalau dia musuhku, maka dia juga harusnya jadi musuhmu kalau engkau sahabatku, gitu ya. Kalau dia nggak cocok sama aku, kamu sahabatku juga nggak cocok lah sama dia. Jangan gumbul sama dia, sama aku aja, gitu ya. Kita benci sama orang, kita mau orang lain juga benci sama orang itu, gitu ya. Dan biasanya kita pun mau Tuhan juga memusuhi orang itu. Tuhan, dia udah jahat sama aku, jangan dibaik-baikin dia. Tuhan, dia udah curang sama aku, dia melakukan sesuatu yang gak baik sama aku, jangan baik-baikin dia. Teman-teman, seberapa sering kita berdoa supaya Tuhan menghukum orang yang tidak kita senangi, atau mengganjar orang yang berbuat salah kepada kita, orang yang menurut kita jahat atau tidak baik. Pernahkah kita berdoa, Tuhan, dia jahat padaku, tolong hukum dia, tolong Tuhan, tolong. Kenapa demikian, teman-teman? Sebab sadar atau tidak sadar, seringkali kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Kita merasa diri kita lebih layak untuk dekat dengan Tuhan, lebih pantas untuk dekat dengan Tuhan, lebih pantas untuk meminta, Tuhan, hukumlah dia, Tuhan, dia jahat kepadaku. Kita mengangkat diri kita menjadi hakim yang memutuskan apakah orang lain layak dikasihi atau tidak dikasihi oleh Tuhan. Satu hal yang kita lupa, bahwa kita pun manusia berdosa. Sama seperti orang yang kita benci, kita lupa bahwa kita sama-sama manusia berdosa, yang sesungguhnya tidak pernah sedetik pun, sedikit pun layak menerima cinta Tuhan kecuali karena Dia. Teman-teman, para pekerja yang protes itu lupa, pekerja-pekerja yang protes itu lupa bahwa mereka pun sebelumnya sama penganggurannya dengan para pekerja yang mulai bekerja jam 5 sore. Hanya karena kebaikan hati sang tuanlah akhirnya mereka dapat bekerja dan mendapatkan upah. Makanya orang-orang ini merasa iri karena mereka tidak melihat keberadaan diri mereka. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari bahwa kasih Tuhan itu berada di bawah kedaulatan Tuhan.
Jika ia ingin mengasihi, ia akan mengasihi. Jika ia ingin menghukum, maka ia akan menghukum. Tindakan Tuhan tidak pernah ditentukan oleh kita manusia. Ada dari kita yang dari kecil sudah Kristen. Ada dari kita yang mungkin baru-baru umur sekian belasan baru kita percaya Tuhan, sungguh-sungguh percaya Tuhan. Ada orang yang di detik-detik hidup terakhir hidupnya gitu ya, detik-detik dia menuju kematian, itu dia baru percaya Yesus. Semua mendapat bagian dalam kerajaan surga. Mungkin kita akan pikir, Tuhan, aku melayanimu dari aku masih sekolah minggu. Tetapi dia yang hidupnya buat dosa setiap hari, ketika mati dia percaya Engkau, masa dia sama-sama sama aku dapat kerajaan surga? Masa kita sama-sama tinggal dengan Tuhan? Aku melayani Tuhan bisa sampai puluhan tahun. Dia menyakiti Tuhan bisa sampai puluhan tahun. Tapi itulah Tuhan kita. Kasihnya berada di bawah kedaulatannya. Dia berhak memberikan kebaikannya kepada siapa ia mau. Bahkan kepada orang-orang yang tidak kita senangi. Mungkin kita melayani Tuhan dalam waktu yang lama. Lalu ada orang lain yang baru aja nimbrung pelayanan gitu ya. Kalau kita lihat, kok kayaknya pelayanan dia lebih disenangi oleh banyak orang. Kita mulai merasa iri hati. Mungkin kita sudah berusaha mengerjakan tugas sekolah kita, tugas pekerjaan kita dengan sebaik mungkin. Ada orang yang baru bertobat dan baru memulai kehidupan baiknya itu baru-baru aja. Tetapi kelihatannya dia tuh diberkati sama Tuhan. Lalu kita bilang, Tuhan, aku hidup jujur udah lama. Dia itu barusan bertobat. Kenapa Tuhan berkati dia bukan aku? Teman-teman, kita lupa bahwa tidak ada satu manusia pun yang pernah layak untuk menerima kasih Tuhan, bahkan sebaik apapun kita. Kasih Tuhan berada di bawah kedaulatan Tuhan. Kasih Tuhan berada di bawah kedaulatan Tuhan. Maka ia bebas memberikan kepada siapa. Kita tidak boleh iri hati atau marah. Jangan pernah marah atau iri jika Tuhan berbuat baik atau berbelas kasih kepada orang lain. Bersyukur kalau Dia mengasihi kita, dan bersyukur juga kalau Tuhan mengasihi sesama kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalankan firman ini dalam kehidupan serta memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami manusia yang berdosa, yang seharusnya tidak layak menerima kasih-Mu. Tetapi hari ini kami menerima kasih-Mu, berkat-Mu, kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan ini mengingatkan kami untuk tidak marah dan iri hati, tidak protes kepada Tuhan jika Tuhan bermurah hati pada orang-orang yang dalam kacamata kami sepertinya tidak layak. Sebab sesungguhnya kami pun tidak layak. Tuhan, tolonglah kami agar hati kami dipenuhi kasih Tuhan, dipenuhi kasih seperti kasih-Mu, sehingga ketika orang lain menerima kebaikan, kami bersukacita. Ketika kami menerima kebaikan, kami terus bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan-Mu, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami. Amin. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan perbuatan dan dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin.
Persembahan dapat ditransfer di rekening bendahara gereja yang tertera di layar, atau disimpan dan diberikan saat kita ibadah tatap muka, atau juga bisa diberikan di kantor sekretariat gereja pusat. Kita naikkan pujian Yesus Ajaib. Persembahan kita pada Tuhan. Bapa yang surga, kami kembali datang padamu membawa persembahan yang terbaik dari yang kami miliki. Hanya Tuhan, persembahan ini boleh dipakai untuk mengurus gereja Tuhan, umat Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan melalui gereja ini. Tuhan berkati setiap kami dalam pekerjaan kami setiap hari. Tuhan juga memberkati keluarga kami, seluruh kehidupan kami. Tuhan berkati. Tuhan terima kasih karena Tuhan terima persembahan ini dan layakkan persembahan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebenarnya jemaat lembaga berdiri, kita kembali memuji Tuhan. Kita pujikan doksologi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari lanjutkan kehidupan kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, serta menolong kita untuk hidup penuh dengan belas kasih kepada sesama, mulai dari hari ini sampai Ia datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.